Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini patut kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pagi ini kita sudah sahur bersama dengan keluarga, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita dalam keadaan saum sambil mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad yang istiqamah ajak dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin coba lanjutkan lagi kajian kita tentang Islam, agama yang hak. Beberapa hal sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Selanjutnya mungkin di antara kita ada yang menanyakan, kalau begitu apa keunggulan Islam dengan agama-agama yang lain? Apa keutamaan Islam dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya? Hadirin rahimakumullah, paling tidak saya mencatat ada 4 hal, walaupun tentu banyak keunggulan Islam ini dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Pertama, tentu Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas tentang bagaimana Allah di dalam Al-Quran menyampaikan inna dina indallahil Islam. Bahkan kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Walaupun kemudian saya sudah sampaikan bahwa ayat ini konteksnya adalah ketika kebenaran, ketika agama dilihat dari perspektif sosiologis. Karena secara filosofis, hadirin rahimakumullah, agama itu secara filosofis sama, tidak ada yang berbeda. Kenapa? Karena the ultimate reality yang dikejar oleh setiap agama itu sebenarnya sama, yang satu yang dikejarnya, walaupun kemudian penemuan dari yang satu itu bisa berbeda-beda. Ini pandangan Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang mantan Rektor UIN Jakarta itu. Beliau menyampaikan bahwa yang dikejar oleh setiap agama itu the ultimate reality-nya adalah yang satu, walaupun kemudian temuan yang satu itu bisa berbeda-beda. Pada agama Islam, temuan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada agama Kristen dengan beda pelafalan sedikit, Allah misalnya, Tuhan Allah yang satu itu.
Walaupun kemudian ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus, tetapi pada pandangan mereka yang tiga itu menyatu menjadi satu. Jadi bukan tiga. Lalu kemudian tentu pada agama yang lain juga sama. Pada agama Hindu, pada agama Buddha ada Yahweh atau Yehova, pada agama Yahudi atau Siddhartha Gautama dan seterusnya. Ya. Dan yang kedua tentu tidak ada agama apapun yang mengajarkan ketidakbaikan. Korupsi itu pada pandangan agama apapun itu tidak bagus. Membunuh itu pada pandangan agama apapun tidak boleh. Jadi sejatinya secara filosofis ajaran agama itu sebenarnya adalah sama. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan ketidakbaikan kepada umatnya. Siapa bilang minum khamr itu adalah ajaran Nabi Isa? Tidak ada. Isa mengajarkan untuk umatnya, kepada umatnya, supaya kemudian makan babi, kemudian minum minuman khamr. Pengakuan seorang Margareta yang pernah saya tulis, pengakuan jujur seorang dokter Margareta, di buku saya itu pernah saya sampaikan, saya tulis itu. Dokter Margareta itu adalah seorang penginjil, ustadzah lamunan Islam memang. Dia mengatakan tidak ada itu ajaran aslinya yang disampaikan oleh Nabi Isa supaya kemudian misalnya khamr, daging babi itu dibenarkan dalam ajaran agama Kristen, itu tidak ada. Artinya hadirin rahimakumullah, dari sisi filosofis lagi-lagi saya harus menyampaikan tidak ada yang berbeda ajaran-ajaran agama, apalagi agama samawi dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Tetapi pada tataran sosiologis kemarin saya sampaikan bahwa di situ kemudian mulai ada klaim pembenaran terhadap agamanya masing-masing. Islam tentu akan mengatakan bahwa agama Islamlah yang paling baik. Kristen tentu akan mengatakan Kristenlah agama yang paling baik. Yahudi juga begitu. Jadi tidak mungkin kalau kemudian saya pernah sampaikan, saya tanya orang Yahudi, agama apa menurut Anda agama yang paling baik? Tentu orang Yahudi akan mengatakan agama Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Nah, pada pandangan kita ketika saya ditanya misalnya agama apa menurut Pak Mas Duki misalnya yang paling baik, ya tentu saya akan mengatakan, apalagi ada landasan teologisnya, saya akan menjawab dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi kita kalau tidak memeluk agama Islam nanti di akhirat kelak. Tidak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah di sisi Allah kecuali agama Islam. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan, sungguh pun Islam mengatakan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dalam Islam ada konsep tasamu, toleran, tenggang rasa, saling menghormati. Mana buktinya? Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, tentu keunggulan agama Islam adalah ketika kita tidak memeluk agama Islam, maka kita akan merugi. Lalu yang ketiga, agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna, agama pamungkas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat yang sempurna, kalimat yang adil, yang terakhir. Jadi kalau kemudian ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad, maka jelas pembohong. Karena agama Islam adalah agama yang terakhir, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Lalu kemudian yang berikutnya, tentu agama Islam agama yang terjaga kemurnian ketauhidannya. Agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menduakan Tuhan. Agama Islam mengajarkan tentang pure tauhid, ketauhidan yang murni.
hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tegas Allah menyampaikan Allah akan mengampuni dosa apapun yang dilakukan oleh kita kecuali menduakan Tuhan, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saya menggunakan kata Tuhan marah kepada kita kalau kemudian diduakan, jadi sangat wajar, karena Tuhan disamakan dengan makhluknya, Tuhan disamakan ciptaannya. Ini sesuatu hal yang tidak kemudian layak disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan bahwa misalnya tukang kedok ndamel kedok arepan rayap ya, gawe kedok, lalu kemudian kedoknya kebetulan kedok monyet, ketek wis dadi, begitu dadi ana wong liwat lah je kedoknya pada bae bari sing gawe lah arepnya buat pasti masuk ya kita dipadakna bari gaweane kita aja. Jadi kalau kemudian Tuhan juga disamakan dengan kuburan, Allah disamakan dengan apalagi pohon yang besar, Allah disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya wajar kalau kemudian saya kira Allah kemudian tidak akan mengampuni dosa sepanjang kemudian kita melakukan penduaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita tegas. Kemarin saya sampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu hadirin rahimakumullah, kewajiban kita terhadap Islam itu apa? Iman yang pertama. Iman itu tidak akan bisa ajeg juga kalau kemudian tidak diikuti dengan ilmu. Maka yang kedua ilmu. Makanya konsep orang-orang dulu itu di pemerintahan, di desa itu selalu dibuat yang kemudian integratif, menyatu. Ana bala desa, ana masjid, ana madrasah. Ya, itu menyatu konsepnya. Itu luar biasa itu. Apa maning madrasah terpadu dengan pesantren. Itu lebih luar biasa. Wirapanjunan juga sama, walaupun agak jauh, ya sedikit tidak ngomplek gitu. Masjidnya wonten, balai desa wonten, madrasah wonten. Itu dalam konteks iman, ilmu, kemudian pemerintahan itu sinfani, kira-kira kemudian menyatu antara pemerintah, antara ulama, apalagi kemudian ada madrasah di situ supaya kemudian iman kita itu tidak kosong, diisi dengan ilmu. Ya, kebek masjid dia bakal anak ilmu emang. Iya. Karena setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu loh ketimbang orang yang mengamalkan ajaran agama tapi tanpa ilmu. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan setan itu bolak-balik mawon teng masjid gak bolak-balik kayak maling kurang gawan kah? Iya, sarag saru gorah. Jare Kanjeng Nabi, ana apa blis bolak-balik baikku niku je kula badhe nggoda wong kang siweg salat tanpa ilmu, tetapi di depan pintunya ada orang yang berilmu yang sedang tidur. Jadi wong kang berilmu turun di depan pintu itu lebih ditakuti oleh iblis ketimbang orang yang sedang sholat tapi tanpa ilmu. Jadi itu betapa kemudian orang yang berilmu itu sangat luar biasa posisinya, bahkan sangat ditakuti oleh iblis. Wajar kalau kemudian Allah menyampaikan di Quran surat Al-Mujadalah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita ingin sebuah derajat, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah beriman, yang kedua berilmu. Insyaallah orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga tentu dengan amal. Ilmu, iman tanpa amal ya seperti pohon tanpa berbuah. Lalu kemudian berikutnya adalah dakwah supaya kemudian ajaran Islam tetap eksis, tetap survival, tetap bertahan. Dilakukan dakwah syiar melalui masjid,
melalui sekolahan, melalui madrasah, dan pada kesempatan-kesempatan tertentu semua punya kewajiban yang sama untuk balighu walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan, kata Kanjeng Nabi kepada yang lain walaupun hanya satu ayat. Yang berikutnya adalah jihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah, al-juhdi li'ilai kalimatillah, al-juhdi limardatillah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sabar. Ya, sabar itu penting. Kenapa? Jihad, dakwah, iman, menuntut ilmu tanpa sabar itu agaknya susah kita untuk melakukannya. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Kenapa ada kata watawasau bis sabar? Menegakkan kebenaran itu ada dimensi waktunya, memerlukan kesabaran. Dakwah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu berhasil selama 23 tahun di Mekah, di Madinah. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun. Berapa yang beriman? Bisa dihitung dengan jari. Apa tantangannya? Tidak hanya harta tapi juga nyawa. Kanjeng Nabi itu kan sampai kemudian pindah, tercerabut dari akar budayanya, dari Mekah sampai ke Madinah, terusir, itu kan gara-gara menegakkan dakwah, gara-gara menyampaikan dakwah kepada umatnya sampai diusir, dilempari oleh orang-orang Taif sampai kemudian berdarah-darah pada Getiin. Gara-gara apa? Dakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau tidak sabar Kanjeng Nabi, wah wis digulung itu bumi Taif, dihancurkan itu oleh malaikat. Tapi oleh Kanjeng Nabi kan enggak. Disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa Allah kemudian didekati oleh Kanjeng Nabi melalui doanya. Ya, dalam doanya Kanjeng Nabi mengatakan jangan malaikat jangan dihancurkan, karena sejatinya mereka tidak tahu apa yang disampaikan kebenaran itu. Ya. Jadi kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan adalah istiqamah. Jadi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tidak ada maknanya apapun kalau kemudian kita tidak ajak, tidak istiqamah, amanu summastaqamu. Setelah beriman ya istiqamah, ajak. Bahkan biasa ning masjid, ayo diajekkan ning masjid. Biasa puasa sunnah diajekkan. Biasa kemudian sholat tahajud diajekkan sholat tahajudnya. Itu istiqamah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan iman kepada Allah, mempertahankan Islam agama yang hak itu perlu konsekuensi. Bila perlu nyawa. Kemarin saya sampaikan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bila perlu nyawa kita korbankan untuk mempertahankan agama Islam ini. Dalam sejarah sebutlah Sumayyah. Hadirin rahimakumullah. Sumayyah itu hamba sahaya, tapi begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama suaminya Yasar, kemudian anaknya Ammar dan Ubaidillah. Ammar mendengar dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dakwah Rasulullah begitu mengena di dalam pribadinya, karena Rasulullah mengajarkan tentang kesamaan hak. Tidak ada perbedaan antara mereka yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada perbedaan antara pemimpin kabilah dengan hamba sahaya. Sumayyah sekeluarga itu hamba sahaya yang diperjualbelikan kepada mereka orang-orang kaya. Tetapi begitu konsep yang disampaikan Kanjeng Nabi diterima oleh Ammar, lalu kemudian Ammar pulang ke rumah menyampaikan bahwa dia sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, lalu kemudian diterima oleh ayah ibunya dan diikuti oleh Ubaidillah adiknya. Kemudian berempat semuanya beriman kepada Allah.
menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali mengucapkan dua kalimat syahadat, pantang bagi dia untuk menarik kembali kalimat-kalimat tauhid itu. Ketika kemudian keberimanan sekeluarga ini didengar oleh para petinggi orang-orang kafir Quraisy, mereka lalu kemudian menyiksa keluarga Sumayyah ini sampai kemudian dijemur di terik matahari di padang pasir, ditaburi dengan pasir-pasir yang sangat panas itu, lalu kemudian dadanya ditimpakan kepada mereka dengan batu yang sangat besar. Lalu ketika keberimanan mereka dalam keadaan terintimidasi didengar oleh Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mendoakan keluarga Sumayyah agar bersabar, kemudian dia sudah dijamin untuk masuk surga. Semakin bersemangat keluarga Sumayyah ini untuk terus mempertahankan agama Islam yang sudah dipeluknya. Ketika ada utusan Rasulullah menyampaikan kepada Sumayyah dan sekeluarga, Sumayyah, ada salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sumayyah boleh berpura-pura untuk tidak beriman kepada Allah dalam keadaan terintimidasi, asal hati tetap merasa beriman. Jadi angsal pura-pura, angsal bobat, asal hati boten ngikuti perkataan sing bobat wauka, sing bohong wauka, karena dalam keadaan terpaksa, terintimidasi. Itu yang kemudian dalam ilmu kalam disebut dengan konsep taqiyah. Taqiyah itu boleh berpura-pura kita merasa tidak beriman, tetapi hati tetap ngomong iman. Ning lisannya dia mengatakan tidak beriman, tapi hatinya tetap mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terintimidasi, itu boleh. Kanjeng Nabi menyampaikan salam itu kepada Sumayyah. Sumayyah, capek utusan Kanjeng Nabi, panjenengan angsal salam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek Kanjeng Nabi, panjenengan angsal berpura-pura kangge mengucapkan tidak beriman kepada Allah karena terpaksa, asal hati tetap beriman. Tapi apa jawaban Sumayyah? Hadirin rahimakumullah, dengan tegas Sumayyah menyampaikan, ablighu anni Rasulullah salam, inna Sumayyah allati tahharallahu qalbaha la tastati'u an talutha lisanaha bi kalimatil kufri. Luar biasa, hadirin rahimakumullah. Ablighu anni Rasulullah salam, sampaikan salam kula dumateng Kanjeng Nabi. Inna Sumayyah allati tahharallahu qalbaha, setuhune kula Sumayyah yang sudah disucikan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La tastati'u, orang sanggup, tidak akan dapat, tidak akan mampu. La tastati'u an talutha lisanaha bi kalimatil kufri, untuk mengotori lidahnya, untuk mengucapkan kata-kata kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau, hadirin rahimakumullah, dalam keadaan terancam untuk dibunuh, Sumayyah masih mengatakan tegas, tetap iman dumateng Gusti Allah. Mboten sanggup ngotori lisane, lidahnya dengan kata-kata kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saniki kula takeni Bapak Birin, Bapak Kaji boba dewi ping pira, kaji nasikin ngi bobat beli, karena sok ngomong bobat beli, dusta boten, sering wiraos bohong boten, bahkan ngomong mengkonon. Sumayyah itu di bawah ancaman itu,
Sekarang kita tidak dituntut untuk mati seperti Sumayyah, tidak. Hanya bagaimana kita dituntut untuk mempertahankan lisan kita istiqomah, untuk tidak mengotori lisan kita dengan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat dusta, kalimat-kalimat bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Begitu Sumayyah mengucapkan kata-kata seperti itu, tombak yang ada di tangan Abu Jahal itu langsung ditusukkan ke dalam rahim Sumayyah. Begitu Pragat mengatakan, la tastati'u an taluta lisanaha bi kalimatil kufri, saya tidak sanggup untuk mengotori lidah saya dengan kata-kata kufur. Itu langsung tombak yang sudah terhunus itu ditusukkan ke dalam rahim Sumayyah. Matat 'alal fauri wa kanat awwalu syahidatan fil Islam. Dia meninggal karena kehabisan darah, kentokan getih, karena ditusuk rahimnya oleh Abu Jahal dengan tombak yang tadinya terhunus itu. Tetapi kemudian wa kanat awwalu syahidatan fil Islam, Sumayyah tercatat di dalam sejarah Islam sebagai syahidah pertama, orang yang mati syahid gara-gara mempertahankan ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah, betapa luar biasa orang-orang terdahulu mempertahankan ajaran Islam, tetapi karena dengan istiqamah, sungguh pun kemudian nyawa yang harus dipertaruhkan tidak ada nilai harganya dibandingkan kemudian dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman yang ingin dibawanya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini atau siapapun yang bisa mendengarkan suara ini, iman kita jangan digadaikan dengan harga yang sangat murah. Jangan kemudian kita menjual iman dan keislaman kita dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Kita tetap istiqamah iman kita kepada Allah, berislam kita tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa kita banggakan di hadapan Allah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.